Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ali Mutoha dengan NIM 42114210022 dari Nambel Fisika 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek matematika untuk fisika di nomor 9 mengenai bab transformasi integral. Baik, langsung saja pada soalnya dan saya izin share screen terlebih dahulu. Baik, soal nomor 9 yaitu di mana kita memiliki soal Y double aksen plus 16Y sama dengan 8 cos 4T, di mana Y0 sama dengan 0 dan Y0 aksen sama dengan 8. Lalu kita transformasikan integral yaitu de- transformasi integral lapas yaitu L mendorong Y double aksen plus 16LY sama dengan 8L cos 4T, di mana cos 4T ini sama sama dengan L4. Kita bisa lihat di bagian L4. Untuk elemen sendiri yaitu cos cos AT sama dengan eh, mendapatkan nilai Y sama dengan P per P kuadrat plus A kuadrat. Sehingga kita dapat rubah dalam cos 4T ini menjadi P per P kuadrat plus 4 kuadrat. Nilai A-nya ini 44, nilai dari 4T. Lalu kita peroleh di mana LY double aksen ini kita rubah menjadi P kuadrat Y min PY0 min Y0 aksen ditambah 16 Y besar sama dengan kita tadi sudah rubah yang menjadi karena ada konstan A8 sehingga menjadi 8P per P kuadrat plus 4 kuadrat. Lalu kita masukkan di mana Y0 sama dengan 0 dan Y0 aksen sama dengan 8 pada persamaan ini. P kuadrat Y min P kali 0 min 8 plus 16Y sama dengan 8P per P kuadrat plus 4 kuadrat. Sehingga diperoleh P kuadrat Y plus 16Y min 8 sama dengan 8P per P kuadrat plus 4 kuadrat. Lalu min 8-nya kita pindahkan ke ruas kanan sehingga diperoleh P kuadrat Y plus 16Y sama dengan 8P per P kuadrat plus 16 plus 8. Lalu Y-nya kita keluarkan hingga P kuadrat plus 16Y sama dengan 8P per P kuadrat plus 16 ditambah 8. Sehingga Y-nya kita peroleh 8P per, karena kita ini dibagi jadi P kuadrat plus 16 pangkat 2 ditambah 8 per P kuadrat plus 16. Dengan menggunakan transform integral, kita ubah menjadi pada sifat-sifatnya. Untuk yang pertama kan kita punya 8P per P kuadrat plus 16 pangkat 2. Dengan kita samakan dengan sifat L11, kita bisa lihat tabelnya di L11. L11 yaitu 2AP per P kuadrat plus A kuadrat pangkat 2 sama saja dengan T sin AT. Kita tadi punyanya itu 8P per P kuadrat plus 16 kuadrat pangkat 2. Lalu kita peroleh dengan L11 FP sama dengan yaitu 2AP per P kuadrat plus A kuadrat pangkat 2 sehingga didapat nilai A sama dengan 4. 4 ini kita beroleh dari A kuadrat sama dengan 16, A sama dengan 4. Sehingga transformnya menjadi dari 8P per P kuadrat plus 4 kuadrat pangkat 2 sama dengan didapat sifatnya kan tadi T sin AT sehingga diperoleh dapatnya adalah T sin 4T dengan hanya 4 jadi T sin 4T. Untuk yang kedua yaitu 8 per P kuadrat plus 16 kita ini sama dengan L3 yaitu FP sama dengan A per P kuadrat plus A kuadrat sehingga didapat hanya sama yaitu A sama dengan 4 sehingga transformnya menjadi dari nilai tadi kan dapatnya nilainya 8 per P kuadrat plus 4 kuadrat sedangkan di L3 adalah A per P kuadrat plus A kuadrat. Karena A-nya 4, jadi kita perlu menambahkan angka 2 di depan dan 4 per P kuadrat plus 4 kuadrat. Sehingga hasilnya 2 sin 4T. Kita tabelnya dari sini. Ketika pada L3
L3 A per P kuadrat plus A kuadrat, nanti nilainya menjadi sin AT. Nah, karena tadi kita hanya ini 4, hanya kita dapat 4, sedangkan kita di soal kita tahunya 8 per P kuadrat plus 4 kuadrat, sehingga kita membutuhkan konstantan, jadi nilainya 2 sin 4T. Sehingga jadi transform integralnya Y sama dengan T sin 4T dari persamaan pertama ditambah 2 sin 4T dari persamaan kedua. Tuh. Lalu untuk pembuktiannya, kita eh, masuk kepada diferensial biasa, yaitu Y double aksen plus 16Y sama dengan 8 cos 4T. Kita cari satu persatu, di mana yang pertama kita nyari Y aksennya dulu. Y aksen sama dengan DY per DT, di mana Y-nya kita tahu tadi T sin 4T plus 2 sin 4T. Sehingga D per DT, oh ya, di sini kita harus mengingat bahwa jika ada turunan DU DU kali V per DT sama dengan kita turunkannya itu terhadap U aksen kali V plus U kali V aksen. Sehingga kita peroleh di sini kita pisah dulu D T sin 4T per DT ditambah D 2 sin 4T DT. Kita misalkan di mana U sama dengan T, sehingga kita peroleh U aksen sama dengan 1. Kita misalkan lagi V sama dengan sin 4T, sehingga kita peroleh V aksen sama dengan 4 cos 4T. Lalu kita turunkan, kita ingat dari tadi rumusnya U aksen kali V plus U V aksen, kita peroleh U aksen ini di sini 1 dikali V sin 4T, sin 4T ditulis sin 4T ditambah U V aksen, U-nya kita punya T, di sini kita punya T, lalu dikali V aksen, yaitu nilainya 4 cos 4T, dikali 4 cos 4T. Sedangkan untuk yang ini, atau yang kedua, yang turunan D 2 sin 4T, kita bisa langsung turunkan, yaitu D kali 2 kali 4 kali cos 4T. Sehingga kita peroleh sin 4T plus 4T cos 4T ditambah 8 cos 4T. Lalu setelah kita mencari Y aksennya, kita mencari Y double aksen. Y double aksen diperoleh dari D kuadrat Y per DT kuadrat atau DDY per DT-DT, atau turunan dari Y aksen. Turunan sekali lagi dari Y aksen. Kita peroleh yaitu Y aksennya adalah sin 4T plus 4T cos 4T ditambah 8 cos 4T. Berarti kita turunkan ini sekali lagi terhadap DT. Caranya masih sama, yaitu langsung kita turunkan saja D sin 4T plus 4T cos 4T ditambah 8 cos 4T terhadap DT. Kita pisah dulu. Yang pertama D sin 4T terhadap DT ditambah D 4T cos 4T DT ditambah D 8 cos 4T terhadap DT. Untuk persamaan yang pertama ini bisa langsung diturunkan, persamaan ketiga juga bisa langsung diturunkan. Sedangkan untuk yang kedua ini kita perlu misalkan. Nah, untuk yang kedua yaitu D 4T cos 4T per DT, kita misalkan U sama dengan 4T, U aksen, sehingga kita peroleh U aksen sama dengan 4. V sama dengan cos 4T, sehingga diperoleh V aksen sama dengan min 4 sin 4T, sehingga hasil untuk persamaan kedua ini diperoleh, kita ingat bahwa rumusnya ada U aksen kali V plus U V aksen. Nah, U aksennya dari U aksennya 4, V-nya cos 4T, lalu ini langsung ya, ini karena nilainya min kita langsung, jadi terus punya 4T, V aksennya min 4 sin 4T. Ini minnya langsung dirubah di sini, sehingga kita peroleh untuk persamaan 2 itu 4 cos 4T min 16T sin 4T. Sehingga diperoleh untuk Y double aksennya, nah untuk turunan D sin 4T di sini yaitu 4 cos 4T. Lalu persamaan kedua ini kita dapat 4 cos 4T min 16T sin 4T. Lalu turunan 8 cos 4T kita peroleh min 32 sin 4T, sehingga Y double aksen kita peroleh 8 cos 4T min 16T sin 4T min 32 sin 4T. Sehingga untuk Y double aksen plus 16Y sama dengan 8 cos 4T, kita peroleh Y double aksen 8 cos 4T min 16T sin 4T min 32 sin 4T ditambah 16 kali Y yang kita peroleh di awal, yaitu T sin 4T ditambah 2 sin 4T.
sama dengan 8 cos 4T. Lalu 8 cos 4T min 16, kita tulis ulang 8 cos 4T min 16T sin 4T min 32 sin 4T ditambah, kita kalikan dalam kurungnya 16T sin 4T ditambah 32 sin 4T sama dengan 8 cos 4T. Lalu kita samakan yang sama dan juga kita kelompokkan yang dengan variabel-variabel yang sama sehingga kita peroleh 8 cos 4T min 16T sin 4T plus 16T sin 4T min 32 sin 4T ditambah 32 sin 4T sama dengan 8 cos 4T. Min 16T sin 4T ditambah 16T sin 4T ini sama dengan 0 dan juga min 32 sin 4T ditambah 32 sin 4T juga sama dengan 0 sehingga diperoleh 8 cos 4T sama dengan 8 cos 4T. Sehingga nomor 9 ini dikatakan persamaannya terbukti. Untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvira Marwati dengan NIM 4211421002. Di sini saya akan membahas tentang soal nomor 15, chapter 15, problem section 3. Soal nomor 15 itu adalah Y double aksen ditambah 9Y sama dengan cos 3T. Dengan Y 0-nya adalah 0 dan Y aksen 0-nya adalah 6. Berdasarkan tabel yang sudah ada di dalam buku Mary L. Boas yang section kedua, yaitu didapatkan Y aksen 0, Y double aksennya itu adalah P kuadrat Y min PY 0 min Y aksen 0. Dan Y-nya itu adalah Y besar. Sehingga 9Y itu menjadi 9Y besar. Dengan cos 3T itu memenuhi atau mendekati dengan FP-nya dari L keempat, sehingga kami menggunakan yang L keempat, yaitu P per P kuadrat plus A kuadrat. Dengan A-nya itu adalah 3, sehingga P per P kuadrat ditambah 3 kuadrat. Kemudian, karena PY 0-nya itu adalah 0, sehingga PY 0-nya ini adalah 0. Kemudian diperoleh P kuadrat Y besar min 6 ditambah 9Y besar sama dengan P per P kuadrat plus 9. Kemudian dari sini kami kelompokkan yang ada unsur komponen Y-nya, kami kelompokkan ke komponen Y, dan yang tidak ada kami keluarkan. Sehingga menjadi P kuadrat Y plus 9Y min 6 sama dengan P per P kuadrat plus 9. Kemudian Y-nya kami keluarkan dan min 6-nya dipindah ke ruas kanan sehingga diperoleh Y dikali P kuadrat plus 9 sama dengan P per P kuadrat plus 9 plus 6. Kemudian Y akhirnya adalah P per P kuadrat plus 9 kuadrat ditambah 6 per P kuadrat plus 9. Setelah itu, dengan menggunakan transformasi integral, dengan kan ini kan ada ibaratnya ada dua komponen, sehingga kita mencarinya satu-satu. Dan yang pertama ini kita menggunakan L11, dan yang kedua ini kita menggunakan L3. Untuk yang pertama, yaitu P per P kuadrat plus 9 kuadrat dengan L11. Nah, L11 itu mempunyai FP, yaitu 2AP per P kuadrat plus 2 A kuadrat dikuadratkan. Dengan A sama dengan 3, sehingga diperoleh 2 dikali 3 kali P per P kuadrat plus, ini tadi kan A, sehingga 3 pangkat 2 dikuadratkan. Sehingga diperoleh 6P per P kuadrat plus 9 kuadrat. Untuk menjadikan 6P ini ke awal, ke hasil semula, yaitu P, sehingga kita mengalihkan dengan 1/6.
Sehingga diperoleh YT-nya yaitu T sin AT sama dengan 1/6 T sin A-nya 3 yaitu 3T. Kemudian untuk yang kedua, 6 per P kuadrat plus 9 dengan L3, di mana L3 itu mempunyai FP sama dengan A per P kuadrat plus A kuadrat. Dengan A-nya 3, sehingga diperoleh 3 per P kuadrat ditambah 3 kuadrat. Untuk menjadikan hasil 3 per P kuadrat plus 9 ke hasil semula, yaitu 6 per P kuadrat plus 9, sehingga kita mengalihkan dengan angka 2 untuk menjadikan 3 ini menjadi hasil yang semula, yaitu angka 6. Sehingga 2 kali 3 itu kan 6. Kemudian kita memperoleh YT-nya yang kedua itu dengan hasil sin AT, sehingga hasil YT yang kedua itu 2 sin 3T. Sehingga diperoleh hasil akhirnya itu YT adalah YT yang pertama dari hasil P per P kuadrat plus 9 kuadrat dan ditambah YT yang kedua yaitu hasil dari 6 per P kuadrat plus 9. Karena hasil YT pertamanya itu 1/6 T sin 3T dan YT kedua itu 2 sin 3T sehingga diperoleh YT akhirnya adalah 1/6 T sin 3T ditambah 2 sin 3T. Ini untuk YT-nya. Kemudian kita perlu membuktikan apakah hasil YT di atas tadi memenuhi persamaan diferensial, yaitu dengan cara kita menurunkan hasil Y-nya tadi. Karena ini Y double aksen, sehingga kita menurunkannya 2 kali. Dan yang 9Y ini kita tidak perlu menurunkan. Yaitu kita menuliskan hasil Y-nya tadi, D kuadrat per DT kuadrat. Maaf, salah penulisan, harusnya ini D kuadrat per DT kuadrat dari YT-nya yaitu 1/6 T sin 3T plus 2 sin 3T ditambah 9 dikali YT-nya tadi 1/6 T sin 3T plus 2 sin 3T sama dengan cos 3T. Baru ini penurunan yang pertama yaitu sin 3T per 6 plus T cos 3T per 2 plus 6 cos 3T. Kemudian kita menurunkannya lagi yaitu D per DT, ini benar penulisannya, sehingga menjadi cos 3T min 3T sin 3T per 2 min 18 sin 3T. Yang ruas yang kanan ini, bagian yang kanan ini tidak perlu diturunkan sehingga tinggal mengalihkan 9 dikali 1/6 T sin 3T menjadi 9/6 T sin 3T ditambah 9 dikali 2 sin 3T menjadi 18 sin 3T sama dengan cos 3T. Kemudian tinggal dioperasikan, yang sama bisa kita jumlahkan atau dikurangkan. Kemudian kebetulan ini min 3T sin 3T ini sama dengan 3T sin 3T per 2, sehingga kita bisa langsung menyoretnya karena mereka jika dioperasikan menghasilkan angka 0. Dan kemudian yang min 18 sin 3T dengan plus 18 sin 3T juga dilakukan hal yang sama, yaitu dijumlahkan sehingga menghasilkan angka 0, sehingga diperoleh sisanya itu cos 3T sama dengan cos 3T, di mana ruas kanan dan ruas kiri itu jika sama hasilnya itu artinya memenuhi. Sehingga soal nomor 15 ini memenuhi persamaan diferensialnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gali Ridho Tomo. Di sini saya akan menjelaskan proyek matematika
nomor 16. Saya berasal dari kelompok 2. Langsung saja kita share screen. Di sini terlihat bahwa soalnya yaitu Y aksen kuadrat ditambah 9Y sama dengan cos 3T dengan Y0-nya sama dengan 2 dan Y aksen 0-nya sama dengan 0. Nah, solusinya yaitu uh, Laplace dari Y aksen kuadrat ditambah 9 Laplace dari Y 9Y Laplace dari Y sama dengan Laplace dari cos 3T. Maka P kuadrat Y besar dikurangin 2PY0 dikurangin Y0 kecil ditambah 9Y besar sama dengan P per P kuadrat plus 3 kuadrat. Nah, P per P kuadrat plus 3 kuadrat ini adalah solusi dari Laplace yang keempat. Lihat pada tabel di boas. Nah, sehingga didapat P kuadrat Y besar dikurangin 2P dikurangin 0. Karena Y0-nya sama dengan 0, maka ditambah 9Y besar sama dengan P per P kuadrat plus 9. Mohon maaf sebelumnya di sini yaitu N aksen 0-nya sama dengan 0 ya. Lalu maka P kuadrat Y besar dikurangin 2P karena ini dikurangin 0. Maka plus 9Y besar sama dengan P per P kuadrat plus 9. Sehingga Y dalam kurung buka besar P kuadrat plus 9 kurung tutup besar. Di sini difaktorkan ya. Hasilnya seperti ini. Maka P plus P kuadrat plus 9 ditambah 2P. Nah, di sini karena memiliki variabel yang berbeda, maka ini dipindah ruaskan. Begitu. Sehingga didapat Y sama dengan P per P kuadrat plus 9 ditambah 2P. Sehingga didapat Y sama dengan P per tutup. Saya ulang. Y sama dengan P per P kuadrat plus 9 ditambah 2P. Karena di sini ada faktornya P kuadrat plus 9, maka dipindah ruaskan. Jika dipindah ruaskan, maka di sini jadi pembagi. Nah, sehingga dibagi P kuadrat plus 9. Nah, lalu didapat hasilnya yaitu Y sama dengan P per P kuadrat plus 9 kuadrat ditambah 2P per P kuadrat plus 9. Di sini itu diskrit, dibagi gitu, dipisah-pisahkan. Tuh. Nah, dengan menggunakan transportasi integral, hasil ini untuk P per P kuadrat plus 9 kuadrat dengan Laplace 1 atau Laplace 11, maka didapat F fungsi P sama dengan 2
A P per P kuadrat plus A kuadrat dikuadratkan. Dengan nilai A-nya itu sama dengan 3. Nah, sehingga didapat 2 kali 3P per P kuadrat plus 3 kuadrat dikuadratin lagi. Sehingga didapat, ini dikalikan dulu, 2 kali 3 itu 6 per 6 per P kuadrat plus 9 kuadrat. Sehingga didapat Y fungsi T sama dengan T sin AT, yaitu nilainya sama dengan 1/6 plus sin 3T. Nah, di sini tuh nilainya tuh sin 3T ya. Tuh. Maka yang kedua, untuk 2P per P kuadrat plus 9 dengan Laplace 4, maka F fungsi P sama dengan P per P kuadrat yaitu sama dengan P, saya ulang, maka F fungsi P sama dengan P per P kuadrat plus 2A kuadrat dengan A sama dengan 3, maka P per P kuadrat plus 9 kuadrat sama dengan 2 dikali P per P kuadrat plus 9 kuadrat. Sehingga hasil akhirnya yaitu Y fungsi T bagian kedua yaitu cos AT nilainya itu sama dengan 2 cos 3T. Nah, hasil akhirnya jika digabung Y fungsi T sama dengan Y fungsi T awal ditambah Y fungsi T akhir. Atau Y fungsi T1 ditambah Y fungsi T2. Sehingga didapat Y fungsi T sama dengan nilainya dimasukin. Tadi nilainya 1 per 6 T sin 3T plus 2 cos 3T. Nah, sekarang pembuktiannya. Nah, ini adalah solusi dari persoalannya. Apakah solusi ini tepat atau terbukti dengan cos 3T? Mari kita buktikan bersama-sama. Pembuktian Y aksen kuadrat ditambah 9Y sama dengan cos 3T. Nah, catatan di sini ya teman-teman, yaitu jika kita punya DU kali V DT, nilainya tuh U aksen kali V ditambah U kali V aksen. Nah, ini turunan berantai ya teman-teman. Nah, mari kita lihat di sini bahwa Y, Y aksen Y aksen sama dengan DYDT sama dengan D. Turunan dari yang awal, yang hasil yang ini itu diturunkan sekali ya. Maka 1/6 ditambah 3 sin T ditambah 2 cos 3T. Nah, ini solusi yang ini diturunkan terhadap DT. Nah, sehingga di discrete ya teman-teman, dipotong-potong. 1/6 D T sin 3T DT plus D2 cos 3T DT. Nah, dimisalkan ya, U sama dengan T, ini U sama dengan T,
dan V aksen sama dengan 1 dan V sama dengan 3T dan U aksen sama dengan 3 cos 3T. Nah, sehingga didapat DY/DT sama dengan 1/6 sin 3T plus 3 plus 1/6 sin 3T plus 3T cos 3T ditambah 2 kali 3 min sin 3T. Maka ini dikalikan sehingga didapat 1/6 sin 3T ditambah 1/2 T cos 3T ditambah 6 sin 3T. Nah, setelah didapat turunan yang pertama, maka kita harus melungkan kedua. Gitu, di 2 kali karena kan karena Y aksen kuadrat. Nah, maka D kuadrat Y, DT kuadrat itu nilainya sama dengan DY aksen per DT. Nah, DY aksen ini adalah turunan yang pertama. Nah, kita masukkan turunan pertama itu, lalu kita turunkan itu. Nah, D 1/6 sin 3T plus setengah T cos 3T min 6 sin 3T dt. Nah, kita diskrit, kita potong agar pengerjaannya itu lebih mudah. D 1/6 sin 3T dt ditambah D 1/2 T cos 3T dt dikurang D 6 sin 3T dt. Nah, sehingga didapat D kuadrat Y dt kuadrat sama dengan, nah D ini diturunkan. Yang pertama setengah cos 3T karena sin turunannya ada cos. Terus ini dikalikan dulu baru diturunkan. Plus setengah cos 3T min 3/2 T sin 3T min 18 cos 3T sama dengan cos 3T min 3/2 plus sin 3T min 18 3T. Nah, hasil akhirnya itu digabung ya, teman-teman. Y aksen kuadrat plus 9Y sama dengan cos 3T. Nah, kita tulis cos 3T min 3/2 T sin 3T min 18 cos 3T plus 9 kurung besar 1/6 sin 3T plus setengah T cos 3T plus 6 sin 3T sama dengan cos 3T. Nah, ini dibuktikan apakah cos 3T itu kebukti dengan solusi yang panjang ini. Nah, maka kita kalikan terlebih dahulu karena di sini ada angka 9 ya. Terus cos 3T min 3/2 T sin 3T min 18 cos 3T plus 3/2 T sin 3T plus 18 cos 3T sama dengan cos 3T. Nah, di sini saya membuat catatan ini bahwa cos 3T min 3/2 sin T plus 3/2 sin 3T. Nah, di sini tuh hasilnya 0. Ini hasilnya 0. Karena kan dikurang sama ditambah. Lalu, min 18 cos 3T plus 18 cos 3T. Ini juga hasilnya 0. Maka
suku yang ada itu adalah cos 3T sama dengan cos 3T. Maka hasilnya adalah terbukti. Hasilnya tuh adalah cos 3T sama dengan cos 3T. Terbukti. Sekian dari saya. Mohon maaf jika penjelasan saya kurang tepat. Itu berasal dari kesalahan saya. Dan jika penjelasan saya itu benar, maka itu berasal dari Allah dan pengetahuan yang diajarkan Pak Dika. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dadah, sampai jumpa lagi. See you next time.